kita mulai dengan satu pertanyaan yang mendasar dulu ya Pak, supaya ini karena audiens kita kan spektrumnya sangat lebar. Jadi apa sih sebenarnya fintech itu Pak? Fintech itu seperti namanya financial technology adalah inovasi teknologi yang memperbarui layanan dan juga produk di sektor keuangan gitu ya. Dan segmentasinya luas gitu. Kalau di masyarakat mungkin ketika kita dengar kata fintech itu banyaknya taunya pinjaman online atau sekarang di industri kami menyebutnya sebagai pinjaman daring gitu atau pindar untuk mendisasosiasikan dengan pinjol yang ilegal gitu. Tapi fintech sendiri sebenarnya layanannya luas. Saat ini di kami di Asosiasi Fintech Indonesia sendiri di Avtech ada 25 model bisnis fintech yang berbeda. Dan Hmm. mungkin yang paling terkenal tadi seperti selain Pindar itu ada dompet digital gitu ya, ada fintech untuk perencanaan keuangan, kemudian ada fintech untuk agregasi, membandingkan, tetapi juga cukup banyak juga fintech yang sebenarnya sifatnya di belakang layar, jadi B2B gitu ya. Misalkan untuk inovatif credit scoring, jadi memberikan penilaian credit worthiness buat kelompok orang atau masyarakat yang masih unbanked gitu ya. Lalu kemudian di belakang itu juga ada InsurTech gitu yang juga melayani perusahaan-perusahaan kecil yang mungkin tidak terlayani oleh asuransi umum yang biasanya perlu skala besar ketika sifatnya korporasi. Dan ada model bisnis-bisnis lainnya tentunya yang nanti sepanjang diskusi kita 1 jam ke depan pasti akan saya coba preteli juga satu persatu. Masih mute Pak Budi? Ada 25 bisnis model, Pak ya. Saya nggak kebayang tuh. Saya pikir cuma ada 5, paling banyak 10 lah. Ternyata ada 25, Pak. Wah, ini nanti kita pasti akan coba bahas ya. Apa saja gitu. Nah, kemudian kita flashback, Pak Aris ya, ke masa-masa awal bisnis fintech di Indonesia. Nah, bisakah Bapak jelaskan apa saja faktor pendorong utama yang memicu pertumbuhan pesat bisnis fintech di Indonesia pada awal kemunculannya, Pak? Ya, di Indonesia sendiri fintech ini mungkin mulai bermunculan di akhir tahun 2000-an ya, awal 2010 atau 11-an gitu. Ini didorong pertama tentu ada demand yang cukup tinggi karena di Indonesia itu kelompok masyarakat yang unbanked gitu yang tidak memperoleh akses perbankan itu sangat tinggi pada saat itu. Karena memang layanan perbankan pada saat itu biasanya hanya bisa ada di kota besar gitu ya. Lalu kemudian sangat terkonsentrasi di Pulau Jawa atau Sumatera, di pulau-pulau yang utama gitu. Lalu kemudian dari sisi yang lain juga ada perkembangan teknologi yang juga cukup pesat gitu ya, dengan adanya internet yang semakin murah gitu ya. Lalu kemudian smartphone yang juga bermunculan, sehingga itu juga menjadi enabler gitu bagi industri fintech. Dan di belakang itu juga ada ekosistem lain ya secara digital yang juga turut membantu gitu. Uh, Salah dua dari ekosistem itu pertama munculnya e-commerce. Waktu itu tuh ada Toko Bagus atau sekarang OLX gitu ya kalau boleh sebut merek. Kemudian ada Bukalapak di Indonesia yang juga muncul, Tokopedia gitu ya, tiket.com dan lain-lain gitu. Yang mana di situ sebenarnya di dalamnya kemudian ada kebutuhan untuk sistem pembayaran gitu ya. Dan kemudian juga layanan ojek online yang juga kemudian booming di akhir 2000-an gitu ya. Dan di situ juga kemudian ada kebutuhan untuk fasilitasi sistem pembayaran sehingga semakin banyaklah muncul dompet-dompet digital gitu. Pada itu awalnya ada Doku, lalu kemudian ada Mitrans yang sekarang berganti jadi GoPay, Dana dan lain-lain gitu. Karena sebenarnya itu menjawab kebutuhan demand masyarakat sendiri gitu ya, yang oh ini kalau eh, belanja transfer ribet gitu ya, atau kemudian naik ojek online nggak ada kembalian gitu atau nggak ada uang kecil gitu. Itu kan sebenarnya jawaban atas masalah-masalah yang ada di masyarakat gitu. Dan dengan ada ekosistem itu menjadi terakselerasi. Kemudian dari sisi demografi masyarakat juga masyarakat Indonesia yang cukup muda, lalu kemudian relatif lebih tech savvy, jadinya lebih mudah menerima juga. Dan saya kira terakhir itu ada faktor juga dorongan regulasi. Karena
regulator ketika melihat ada banyak inovasi seperti ini, kemudian melihat juga ini harus diatur atau enggak gitu. Karena dibilang bank juga bukan gitu ya. Tapi juga ada kaitannya dengan uang masyarakat gitu ya. Dan kemudian muncullah sistem regulatory sandbox gitu ya, baik di OJK maupun di Bank Indonesia yang kemudian regulatory sandbox itu ya semakin banyak jenis-jenisnya gitu. Dan mungkin terakhir yang eh, bisa dibilang jadi akselerator juga di 5 tahun terakhir adalah pandemi gitu ya. It's an unfortunate event, tapi kemudian ketika pandemi semua orang jadi dipaksa gitu ya untuk menggunakan akses-akses keuangan secara digital gitu ya. Di situ juga mulai muncul jadi apa financial planning secara digital karena orang ya stay at home punya waktu yang lebih luang gitu. Akhirnya mereka perencanaan keuangannya gitu. Lalu kemudian banyak yang akhirnya juga jadi UMKM atau terutama yang mikro kecil on board gitu ya ke e-commerce dan akhirnya juga mereka untuk tadi pembayaran, logistik, eh, pembiayaan tambahan gitu ya juga kemudian menggunakan layanan fintech. Jadi semakin masif juga penggunaan fintech. Ya, terima kasih Pak penjelasannya. Memang apa jadinya karena ini keinginan daripada demand daripada publik ya Pak, makanya tercipta hal-hal seperti ini, fintech-fintech seperti ini. Tetapi kalau kita mau mau coba flashback seperti itu, kita masih flashback nih Pak. Waktu awal-awal itu tantangannya apa ya Pak ya? Apa tantangan-tantangan seperti tadi Bapak sebutkan doku, apa namanya? Kalau kalau kayak GoPay kan munculnya belakangan, dia dia berevolusi gitu ya. Doku segala macam itu apa saja sih tantangannya Pak di awal perkembangannya dan bagaimana para pionir fintech Indonesia ini bisa mengatasi tantangan tersebut? Iya, Pak Roy, tantangan di awal tentu ketika kelompok masyarakat tadi yang pertama gitu ya menggunakan layanan teknologi karena mereka unbank sebelumnya eh, menumbuhkan kepercayaan masyarakat gitu ya. Hmm. Kelompok masyarakat Indonesia kan bisa dibilang dulu kalau yang di luar kota besar gitu yang belum punya pekerjaan formal mungkin lebih tradisional gitu ya nyimpen uang juga di rumah gitu di celengan gitu. Lalu kemudian mereka juga investasi juga sangat konvensional gitu ya tetap beli emas gitu beli tanah gitu ya jadi eh, menumbuhkan tingkat kepercayaan itu hal yang pertama gitu karena digital tuh kan ini uangnya di mana gitu atau investasinya di mana gitu. Kemudian literasi keuangan masyarakat itu sendiri gitu ya. Jadi eh, terkait produk keuangan gitu ya, pinjaman, investasi, tabungan, eh, apalagi asuransi gitu ya, kemudian investasi di pasar modal yang juga dilayani oleh fintech itu masih sangat terbatas. Kemudian juga infrastruktur teknologi gitu ya. Tadi eh, ketika layanan keuangan itu juga mayoritas banyak di kota besar, lalu kemudian terutama di Jawa dan Sumatera gitu ya, mungkin itu juga sebenarnya ada faktor keterbatasan dari sisi teknologi juga gitu ya. Bahkan sampai sekarang mungkin ada daerah-daerah juga yang masih sulit dijangkau teknologi. Eh, jadi layanan fintech ini kan juga butuh tidak hanya koneksi tapi juga stabilitas dari jaringan internet gitu ya. Lalu kemudian listrik yang eh, baik juga karena misal aksesnya menggunakan telepon genggam ya pada satu waktu tertentu harus di recharge ulang baterainya gitu. Nah itu yang kemudian di awal-awal menjadi tantangan dan untungnya juga dari regulator kemudian ada perhatian gitu ya jaringan internet yang diperluas kemudian tadi seperti saya sempat sebutkan di awal juga dari segi biaya juga jadi jauh lebih murah gitu ya Hmm. untuk akses internet sehingga itu juga eh, membantu juga gitu memberikan akses yang lebih luas. Nah, tapi itu juga tantangannya banyak yang masih bertahan sampai sekarang gitu ya. Kalau kita lihat literasi keuangan, mungkin mereka di Indonesia tuh data OJK terakhir gitu ya, Pak Budi, Pak Roy. Kalau Hmm. kita lihat survei nasional inklusi dan literasi keuangan, inklusi, inklusi keuangan dari berbagai apa layanan keuangan tuh sudah cukup tinggi sekitar 85% gitu.
tapi dari sisi literasi keuangannya jauh lebih rendah. Jadi ada gap orang yang sudah pakai gitu ya layanan keuangan, tapi mereka nggak paham. Nggak Hmm. paham ini ada dua ya. Ada nggak paham manfaat gitu. Jadi mereka ya cuma misalnya nabung-nabung aja, tapi eh, apa pertumbuhan asetnya mungkin tidak optimal. Yang bahaya adalah kedua menggunakan tapi nggak paham resikonya gitu. Jadi misalkan kalau di kita kan di layanan keuangan ada misalkan two factor authentication gitu ya. Ketika transaksi itu ada faktor untuk membuktikan bahwa orang yang melakukan transaksi itu adalah orang tersebut benar-benar gitu. Dan itu biasanya menggunakan apakah itu password atau kemudian ada OTP gitu yang dikirim melalui SMS. Dan itu harusnya kan tidak boleh di-share gitu. Di Iya. Indonesia kadang password aja disimpan ditempel di belakang handphonenya gitu kan. Kemudian OTP kalau banyak yang scammers gitu penipuan di telepon dikasih juga gitu. Jadi itu juga yang kemudian challenge yang ada dari awal eh, fintech ini muncul sampai sekarang juga masih membutuhkan upaya edukasi dan literasi yang secara kontinu kepada masyarakat.